Setelah kita membedah berbagai studi kasus besar, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Materi 1 mengenai teknik interaksi dengan audiens. Pertanyaannya, apa sebenarnya inti dari strategi penjualan digital? Secara definisi, ini adalah sebuah perencanaan terstruktur untuk menjangkau target pasar secara online. Namun tujuannya lebih dari sekadar terlihat. Fokus utama kita adalah bagaimana mengubah audiens yang pasif menjadi pembeli yang aktif dengan mengoptimalkan platform digital secara berkelanjutan. Di bagian ini, kita tidak hanya akan bicara soal konten, tapi soal bagaimana membangun percakapan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan profit bisnis Anda. Untuk memahami teknik interaksi, kita harus meluruskan dulu persepsi kita tentang strategi. Seringkali, orang menganggap strategi digital hanya sebatas posting konten atau pasang iklan. Namun, strategi yang sesungguhnya adalah perencanaan terstruktur yang memiliki 4 tujuan utama. Menjangkau pasar secara online, mengubah audiens menjadi pembeli, mengoptimalkan platform digital yang ada, dan pada akhirnya meningkatkan profit secara berkelanjutan. Pembeda utamanya ada di sisi kanan slide ini. Strategi bisnis yang matang harus berbasis data, bukan sekadar asumsi. Ia harus terukur, sehingga kita tahu bagian mana yang gagal atau berhasil. Dan yang paling penting, strategi harus berorientasi pada hasil, yaitu konversi dan revenue. Tanpa ketiga elemen ini, interaksi yang Anda bangun hanya akan menjadi angka yang indah di media sosial tanpa memberikan dampak nyata pada kas perusahaan Anda. Seringkali kita tergoda untuk langsung action tanpa perencanaan. Namun mari kita lihat risikonya. Tanpa strategi, konten yang kita buat akan cenderung tidak konsisten. Biaya iklan menjadi boros karena tidak tepat sasaran. Dan pada akhirnya, kita akan kesulitan mengukur apakah kampanye kita benar-benar berhasil atau tidak. Sebaliknya, dengan strategi, kita bekerja dengan panduan yang jelas. Kita memiliki tujuan yang smart, pemilihan platform yang tepat sasaran, KPI yang terukur, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk perbaikan ke depan. Ingatlah satu prinsip penting, strategi digital Anda tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus selalu selaras dengan visi bisnis, target pertumbuhan, dan kapasitas operasional yang Anda miliki agar eksekusinya tetap realistis dan menghasilkan profit. Agar strategi kita tidak sekadar menjadi wacana, kita memerlukan sebuah kerangka kerja atau framework yang sistematis. Proses ini kita bagi menjadi 5 tahapan utama, dimulai dari analisis situasi, di mana kita memetakan kondisi pasar, siapa kompetitor kita, dan bagaimana perilaku konsumen saat ini. Setelah data terkumpul, barulah kita menentukan target dan tujuan yang spesifik, mulai dari target penjualan hingga angka engagement yang ingin dicapai. Langkah ketiga adalah pemilihan platform. Apakah bisnis Anda lebih cocok di marketplace, media sosial, atau website? Setelah wadahnya siap, kita masuk ke perancangan strategi konten dan promosi untuk menentukan branding dan skema kampanye. Terakhir, siklus ini ditutup dengan evaluasi dan optimasi. Di sini kita membedah KPI untuk melihat apa yang perlu diperbaiki. Framework sederhana ini akan memastikan setiap langkah interaksi yang Anda buat memiliki landasan strategis yang kuat. Setelah kita memahami kerangka kerja besarnya, mari kita bedah elemen yang paling krusial, yaitu value proposition. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh setiap bisnis adalah, apa yang membuat produk Anda berbeda dan layak dipilih oleh audiens? Di tengah persaingan digital yang sangat padat, Anda harus menentukan posisi yang jelas. Apakah Anda akan bersaing di harga dengan menawarkan nilai yang lebih kompetitif dibanding pesaing? Atau Anda memilih fokus pada kualitas premium, di mana Anda menjamin standar produk yang lebih tinggi untuk segmen pasar tertentu?
Pilihan lainnya adalah membangun branding unik, yaitu menciptakan identitas merek yang khas, berkarakter, dan mudah diingat oleh audiens. Ingat, value proposition bukan sekadar jargon, melainkan janji nilai yang akan menjadi alasan utama audiens berhenti melakukan scrolling dan mulai berinteraksi dengan konten Anda. Langkah selanjutnya adalah menentukan di mana kita akan bertemu dengan audiens kita. Dalam dunia digital, kita sangat menyarankan penggunaan multi-channel strategy agar perjalanan konsumen tidak terputus. Kita membaginya menjadi 3 zona utama. Pertama, zona awareness, di mana kita menggunakan platform seperti Instagram atau TikTok untuk menarik perhatian dan membangun percakapan awal. Kedua, zona transaksi. Setelah audiens tertarik, kita arahkan mereka ke wadah belanja yang aman dan terpercaya seperti Shopee atau Tokopedia untuk menutup penjualan. Terakhir, yang sering dilupakan namun sangat krusial adalah zona retensi. Gunakan WhatsApp atau email untuk terus menjaga hubungan dengan pelanggan yang sudah ada agar mereka melakukan pembelian ulang. Strategi distribusi yang terintegrasi ini memastikan bahwa setiap interaksi yang kita bangun memiliki alur yang jelas menuju loyalitas pelanggan.